Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, sedih? Bete kenapa? Kenapa diganggu terus? Kenapa bete? Senang? Ini ngeganggu tulisan belajar kasihan. Ya Allah, Bapak. Wes. Banyak Ya. Oh, Pak. Nah, Ya, nggak boleh berantem. salah satu nih spesies mutan, Pak. Ya. Ya, teman-teman semuanya, mungkin sambil teman-teman tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa teman-teman sambil melihat juga ataupun sambil melihat ke papan tulis terkait apa yang sudah saya jabarkan, apa yang sudah saya tuliskan di depan. Nah, teman-teman semuanya, pertama kali teman-teman ketika mendengar nama BK itu, yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa? Ketika mendengar nama bimbingan konseling atau BK, Tempat curhat. tempat curhat, ada lagi masalah, terus Membereskan masalah. membereskan masalah, ada lagi galak, ya. Nah, teman-teman semuanya, apa yang dikatakan oleh teman-teman barusan itu merupakan paradigma ataupun merupakan pandangan yang memang sebetulnya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Karena yang namanya pandangan seseorang pasti itu dibebaskan kepada bagaimana cara orang tersebut melihat ataupun bagaimana cara orang tersebut memandang suatu hal, terutama di sini terkait BK itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya di dalam bimbingan konseling terwujudnya ketika teman-teman sekarang berada di bangku sekolah. Nah, dari BK itu yang nantinya bisa teman-teman sama-sama kenali atau teman-teman kan di sini BK itu teridentiknya dengan layanan atau sebuah perbantuan yang memang perbantuan ini untuk menjadikan teman-teman semuanya dapat tercapai proses kemandirian dari teman-teman itu sendiri. Nah, ada 4 aspek teman-teman yang teman-teman bisa nantinya konsultasikan kepada bimbingan konseling. Yang pertama itu ada aspek apa? Pribadi. Yang kedua sosial. Yang ketiga dan yang keempat karir. Nah, untuk terkait pribadi teman-teman semuanya itu bagaimana cara teman-teman mengkonsultasikan tentang diri teman-teman ataupun tentang pribadi dari teman-teman itu sendiri. Lalu yang kedua itu tentang sosial. Pasti yang dinamakan di sekolah itu teman-teman tidak hidup sendiri. Teman-teman pastinya ada pertemanan dengan satu sama lainnya. Nah, di pertemanan pun pasti ada pertemanan yang harmonis, ada juga pertemanan yang kurang harmonis, ataupun ada pertemanan yang baik-baik saja, ataupun ada pertemanan yang saling memusuhi satu sama lain, apa? Atau kurang baik, betul. Nah, itu teman-teman bisa konsultasikan kalau misalnya memang dari ranah sosial atau di pertemanan ini dirasa nantinya akan menjadikan teman-teman menghambat di dalam sekolah ini. Silahkan teman-teman konsultasikan kepada bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada belajar. Belajar di sini juga identiknya dengan gaya belajar, yang dimana setiap orang itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Teman-teman udah tahu belum gaya belajar itu ada apa aja? Atau belum tahu? Belum. Nah, saya kasih tahu. Untuk gaya belajar teman-teman itu ada banyak gaya belajar yang biasanya dilakukan oleh para siswa. Nah, cuman di sini saya akan contohkan 3 gaya belajar yang biasanya dilakukan oleh para siswa. Yang pertama itu gaya belajar yang berlandaskan kepada audio ataupun bagaimana cara dia memanfaatkan pendengarannya di dalam proses belajar. Yang kedua itu ada audio visual, berarti harus melihat dan juga harus mendengar. Dan yang ketiga ada yang sangat luar biasa di sini, namanya kinestetik. Belajar itu nggak mau diam, jadi nggak bisa belajarnya cuma sekarang nulis ataupun cuma nulis di buku catatan atau cuma lihat di buku catatan. Tapi orang tersebut harus belajar dengan cara misalnya menggeleng-gelengkan kepala ataupun luak dia kaki ke kanan, menel babaturannya misalnya. Kayak gitu, itu merupakan gaya belajar kinestetik. Nah, untuk gaya belajar itu tidak bisa disalahkan teman-teman karena pasti setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda, asalkan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya seperti itu. Lalu yang terakhir dari BK juga ada di sini karir. Karir di sini bukan semata-mata hanya sebatas pekerjaan saja, tetapi bagaimana cara teman-teman merencanakan masa depan teman-teman ke depannya. Dan dimana teman-teman pasti saya yakin, walaupun sekarang teman-teman masuk SMK yang notabene-nya dipersiapkan untuk kerja, tapi tidak mustahil gitu teman-teman semuanya pasti ada yang ingin melanjutkan ke perkuliahan, betul? Betul. Nah, di sini teman-teman bisa merancang prospek karir teman-teman ke depannya, baiknya kemana gitu. Apakah langsung bekerja ataupun
itu sebenarnya pilihan antara bekerja ataupun masuk ke perkuliahan. Dan nanti bisa dijuruskan juga ketika teman-teman berkonsultasi dengan makeup, bagaimana caranya teman-teman nanti cocoknya masuk ke jurusan apa di perkuliahannya, dan pekerjaan pun itu akan cocok di bidang apa seperti itu. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan berfokus kepada aspek pribadi. Yang dimana aspek pribadi ini salah satu materi atau salah satu hal yang bisa kita bagi sama-sama adalah terkait apa? Konsep diri. Ada yang tahu konsep diri apa? Ada yang tahu konsep diri itu apa? Atau Pak, sulit mengutarakannya, tapi saya paham. Atau Bapak belum tahu? Nah, silakan teman-teman ngomong aja Pak, belum tahu. Kalau misalnya sulit mengungkapkan, ngomongin aja Pak sulit mengungkapkan gitu. Jadi gimana? Belum tahu. Yang lainnya? Oke, siap. Nah, teman-teman semuanya, konsep diri merupakan sebuah hal di mana orang tersebut ataupun diri kita sendiri dapat memahami diri kita. Sebelum kita memahami orang lain, kita harus mampu memahami diri sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep diri. Yang dimana teman-teman di dalam konsep diri ini sendiri juga itu di sini berkaitan dengan pasti setiap orang itu ingin sukses, betul? Betul. Dan kesuksesan itu dapat dimulai dari apa? Dari usaha. Usaha dilakukan oleh siapa? Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin sukses ataupun ketika teman-teman memiliki cita-cita tinggi langit, ketika teman-teman tidak memiliki niat ataupun ketika teman-teman tidak mampu memahami diri sendiri, maka kesuksesan tersebut akan sedikit terhambat karena teman-teman tidak percaya kepada diri sendiri. Lalu sukses di sini teman-teman ada beberapa variasi ataupun ada beberapa hal yang dimana teman-teman pastinya sekarang ingin sukses di dalam belajar, betul? Lalu di dalam pergaulan, dalam pertemanan, betul? Dan juga teman-teman yang sukses di karir, di pekerjaan ataupun di masa depan teman-teman. Nah, kesuksesan dan hal yang menyertai kesuksesan tersebut dapat dicapai ketika teman-teman mampu memahami tentang diri sendiri, seperti itu. Nah, untuk sekarang memahami konsep diri ataupun untuk memahami diri sendiri, kita semuanya harus mampu juga ataupun kita juga bertanya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita ketahui tentang diri kita sendiri. Yang dimana teman-teman semuanya, ketika kita berbicara terkait diri kita sendiri, di sini ada 3 hal yang harus teman-teman ataupun yang harus kita sama-sama ketahui. Yang pertama itu ada terkait aspek, yang kedua ada dimensi, dan yang ketiga ada terkait positif negatifnya. Ketika berbicara tentang aspek, teman-teman harus tahu dulu tentang sekarang fisik teman-teman seperti apa, dan kiranya fisik teman-teman mempunyai untuk apa. Misalnya sekarang teman-teman memiliki fisik yang kuat, maka teman-teman juga bisa menentukan masa depan teman-teman. Misalnya dalam keseharian teman-teman itu apakah akan mampu melakukan aktivitas yang fisik yang berat atau tidak. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman sekarang tahu fisik teman-teman mohon maaf kurang ataupun tidak cocok dengan fisik beraktivitas di lapangan, maka teman-teman pun setidaknya sudah tahu dulu terkait fisik teman-teman mampunya sampai mana. Seperti itu. Karena ketika fisik yang kuat itu akan menentukan hal-hal yang lainnya. Nah teman-teman, aspek yang selanjutnya juga ada alur pikir, emosi, dan juga tingkah laku. Karena sebagai manusia teman-teman, kita tidak akan jauh dari 3 hal. Yang pertama hati, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah perbuatan. Yang dimana ketika kita bertindak, ketika kita sekarang melakukan sesuatu, pasti kita diniatkan dulu oleh hati, diolah oleh pikiran atau oleh otak, lalu diperbuatkan ataupun diwujudkan dengan tingkah laku atau perbuatan. Jadi teman-teman semuanya, kita semuanya sebagai manusia pasti masuk pada 3 hal ini. Lalu teman-teman semuanya, aspek yang selanjutnya ada diri secara sosial. Diri secara sosial ini adalah bagaimana diri teman-teman terbentuk sebagai hasil dari proses interaksi sosial teman-teman. Pribadi teman-teman terwujud dari bagaimana cara teman-teman sekarang berbicara dengan orang lain ataupun bagaimana cara teman-teman sekarang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir adalah pandangan tentang diri sendiri. Nah sebelum sekarang teman-teman mandang orang lain itu misalnya si dia mah kieu ataupun si dia mah kieu, kira kan teman-teman sekarang belajar untuk memandang diri sendiri itu seperti apa. Apa yang saya lakukan itu apakah sudah baik
atau ada yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Lalu ketika keempat aspek tersebut sudah teman-teman sekarang paham ya, maka yang selanjutnya adalah sekarang cita-cita. Yang dimana cita-cita ini adalah sebuah angan ataupun sebuah harapan di teman-teman di masa yang akan datang. Teman-teman itu akan menjadi apa, dan proses yang harus dijalani oleh teman-teman itu seperti apa. Lalu untuk yang selanjutnya itu yang harus diketahui adalah terkait dimensi, yang dimana dimensi ini juga terbagi menjadi 3. Ada pengetahuan tentang diri, ada pengharapan tentang diri, ada penilaian tentang diri. Pengetahuan tentang diri berarti bagaimana sejauh mana teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri. Lalu yang kedua, pengharapan tentang diri sendiri. Misalnya teman-teman sekarang berharap kepada diri sendiri, itu disesuaikan juga dengan aspek di sini. Bagaimana saat teman-teman berharap, oh saya yakin pengharapan ini juga, ataupun pengharapan ini juga dapat kita katakan sebagai sebuah keyakinan kepada diri sendiri. Oh saya yakin misalnya menggapai hal A, maka usaha yang harus saya lakukan itu apa saja gitu, dan lain sebagainya. Lalu ketika teman-teman sudah yakin ataupun ketika teman-teman sudah mampu berharap kepada diri sendiri, yang terakhir adalah bagaimana saat teman-teman menilai diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Oh, yang saya lakukan untuk mencapai A itu ternyata masih kurang, ataupun apa yang saya lakukan untuk mencapai A itu sudah maksimal tapi belum full gitu, ataupun belum maksimal, sehingga hal apa saja yang kiranya mampu oleh teman-teman kembangkan target apa yang sudah teman-teman capai. Karena saya yakin seatas apapun ataupun setinggi apapun prestasi ataupun hal yang dimiliki oleh teman-teman, pasti teman-teman masih memiliki rasa kurang itu. Masih ada misalnya sekarang udah ranking 3 di kelas ataupun udah ranking 2 di kelas, pasti teman-teman ada angan-angan untuk masuk ke ranking 1, ataupun bahkan yang ranking 1 sekaligus sudah ranking 1 pun di kelas, bahkan suka ada yang misalnya, oh kenapa nilai saya di sini, perasaan nilai sehari-hari saya 100, kenapa di dapat cuma 90. Nah, yang namanya manusia pasti ada tetap merasa kurang meskipun sudah ada di ranking ataupun sudah ada di prestasi tertinggi apapun. Jadi kita juga harus mampu menilai diri kita sendiri seperti itu. Nah teman-teman, yang terakhir itu terkait bagaimana cara teman-teman memposisikan ataupun mengetahui dampak positif dan negatif dari diri teman-teman sendiri. Ketika berbicara tentang dampak positif, berarti teman-teman mampu sekarang memahami kekurangan diri sendiri itu apa dan kelebihan dari diri sendiri itu apa. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi sifat kekurangan dari teman-teman semuanya itu nantinya akan mewujudkan sebuah perkembangan atau akan mewujudkan sebuah apa saja yang harus teman-teman hadapi ataupun lakukan untuk keluar dari kekurangan ini. Oh yang terakhir ada kelebihan juga, berarti teman-teman juga harus sudah mampu mengenali tentang kompetensi ataupun tentang keahlian yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Karena teman-teman sekarang mau tidak mau suka masuk teman-teman sudah ada di ranah SMA, sudah ada di ranah SMK, sehingga teman-teman harus sudah mampu memahami tentang kelebihan ataupun keahlian yang dimiliki oleh diri sendiri, sehingga itu akan menentukan prospek ke depannya. Teman-teman akan menggapai hal apa jika teman-teman ingin menjadi apa ke depannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak negatif. Di sini hanya jomplang, berarti hanya teman-teman itu memandang salah satu aspek dari kekurangan atau kelebihan saja. Ini juga sebenarnya teman-teman, ketika sekarang kita tidak menyamaratakan ataupun tidak menyeimbangkan antara kekurangan dan kelebihan, maka teman-teman semuanya nanti akan berdampak kepada sisi sosial teman-teman. Misalnya ketika kita hanya terbelenggu kepada kekurangan saja, bisa saja teman-teman ketika tolong misalnya wakili kelas ini di rapat kelas, bisa atau di rapat KM, misalnya saya mah nggak bisa ngomong ataupun saya mah nggak bisa sekarang beradaptasi, jadi teman-teman cuma ngejualin kekurangannya saja. Padahal di sisi lain bisa saja teman-teman meskipun tidak pandai berbicara ataupun teman-teman tidak pandai untuk mengutarakan pendapat, tapi bisa saja teman-teman memiliki pemikiran yang bagus dibandingkan orang-orang yang pandai bicara. Betul atau tidak? Betul. Nah, sebaliknya ketika sekarang teman-teman hanya memperhatikan kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri saja, itu akan berakibat fatal juga. Karena teman-teman nantinya akan ada yang tahu ketika sekarang kita hanya berbicara terkait kelebihan diri sendiri saja? Ada yang tahu misalnya sekarang cuma aku tuh bisa gini, aku mah nggak peduli sama kekurangan aku misalnya.
Nah itu akan menjadi sebuah ketimpangan ataupun teman-teman nantinya akan tidak memperhatikan kekurangan diri sendiri. Sehingga kan teman-teman sekarang yang harus mampu dikembangkan ataupun sekarang yang harus mampu teman-teman sekarang kita kali ke depannya adalah dari kekurangan yang dimiliki teman-teman, sehingga nantinya akan mewujudkan sebuah perkembangan dan nantinya akan terwujud sebuah kelebihan juga dari teman-teman. Saya yakin teman-teman ketika memiliki kelebihan, apakah saya tanya sekarang, ketika teman-teman memiliki sebuah kelebihan, apakah hanya ingin memiliki satu kelebihan atau banyak kelebihan? Banyak. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman, satu kelebihan saja yang dimiliki oleh teman-teman. Ketika teman-teman hanya terbelenggu dari satu kelebihan ini saja, maka saya yakin teman-teman nantinya akan terbelenggu di dalam hal itu saja. Tetapi ketika teman-teman sekarang mampu untuk berpikir kritis, ketika sekarang mampu memanfaatkan segala kekurangan menjadi lebih baik, maka secara tidak langsung kekurangan ini akan berubah menjadi kelebihan-kelebihan yang baru. Seperti itu. Paham teman-teman? Oke. Ya? Siap. Nah teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataupun ada yang mau dikonsultasikan sama Pak? Selama ini tentang bahasa diri saya gini, ataupun gimana? Atau dirasa cukup? Cukup? Paham? Oke, kalau misalnya dirasa paham dan cukup, semoga pertemuan kali ini ataupun materi tentang BK ini tidak menjadi pertemuan terakhir bagi kita dan menjadi sebuah pertemuan awal untuk nantinya kita belajar ataupun mengenai tentang diri sendiri sejauh apa dan lebih sedalam apa, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.